Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini merupakan video terakhir dari materi belajar C++, yaitu proyek kedua, mencari rata-rata nilai siswa. Nah, sebelum dimulai, kita buka terlebih dahulu software dev C++-nya. Lalu buat file baru menggunakan Ctrl plus N. Nah, di file tersebut kita coba tambahkan terlebih dahulu library IOStream dan fungsi utama yaitu integer main agar program dapat berjalan dengan normal terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya bisa kamu dapatkan di Develop Academy Supporter atau Karya Karsa Develop atau link develop ya. Jikalau kamu kesulitan untuk mengetik dari video ini. Karena dengan membeli kode ini, kamu juga membantu develop untuk berkembang lebih jauh lagi. Sehingga lebih banyak materi yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih ya bagi kamu yang sudah mendukung. Nah, sebelum saya jelaskan kode yang ada di sini, saya coba run terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Di sini ada menu atau ada teks, yaitu cari nilai rata-rata siswa. Kemudian ada pertanyaan, tentukan total siswa. Range-nya itu antara 1 sampai 40. Sebagai contoh, saya coba isikan 5. Nah, jika sudah di set 5, akan muncul masukkan nilai siswa ke 1, contohnya 90, yang kedua 83, yang ketiga 71, yang keempat 88, dan yang kelima 67. Kalau ditekan enter, akan muncul informasi seperti ini. Yang pertama adalah nilai rata-rata adalah 79,8. Nah, kemudian ada pun informasi siswa ke-1 dengan nilai 90 akan muncul sebuah informasi nilai di atas rata-rata. Untuk siswa kedua sama, lalu untuk siswa ketiga karena dia kurang dari nilai rata-rata akan muncul teks nilai di bawah rata-rata. Dan seterusnya hingga siswa terakhir. Nah, jika sudah akan muncul opsi apakah kamu ingin mengulang ya atau tidak. Kita ulangi dengan mengisi nilai yang salah. Contohnya di sini semisal 60. Akan muncul, maaf, pilihan tidak diketahui. Apakah kamu ingin mengulang? Tidak. Nah, jika sudah akan muncul informasi, terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, itulah program yang akan kita buat. Saya akan coba jelaskan secara satu persatu dari kode ini agar bisa agar bisa membuat program seperti tadi. Nah, yang pertama ada fungsi deklarasi di atas dari fungsi utama main, yaitu show retry. Nah, show retry ini berisikan pertanyaan apakah ingin mengulang atau tidak. Sama seperti pada video di sebelumnya, yaitu di proyek pertama. Jadi, jika mengulang, akan di clear screen dan memanggil fungsi utamanya lagi. Jadi, diulangi dari awal. Sedangkan kalau tidak mau mengulangi, akan muncul terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, di situ hanya akan ada satu buah fungsi tambahan,
Jadi hanya akan ada fungsi utama main dan fungsi tambahan show retry. Nah, secara kode, flow-nya itu akan mengeksekusi integer main terlebih dahulu atau fungsi utama. Di fungsi utama, di baris awal, disiapkan satu buah variabel bernama total student dengan tipenya integer. Lalu, pada variabel score, tipenya itu double, jadi bisa menampung angka desimal. Nah, di sini ada simbol kotak, isinya 40. Artinya apa? Berarti variabel skor ini bukan variabel biasa, tapi array yang kapasitasnya itu ada 40 item atau 40 pelajar. Jadi nanti disiapkan 40 data secara maksimalnya untuk menampung data siswa. Oleh karena itu, di sini ada pengecekan atau informasi kepada user, range-nya itu antara 1 sampai 40. Jadi kalau lebih dari itu akan ditampilkan error. Nah, kemudian di sini pula ada variabel average score dan total score. Variabel ini yang average untuk menampung angka rata-rata atau nilai rata-rata, while total score untuk menampung nilai total dari siswa. Nah, jika variabel sudah disiapkan, kita tampilkan teksnya, yaitu cari nilai rata-rata siswa. Kemudian, tampilkan pertanyaan, tentukan total siswa. Nah, input dari user akan dimasukkan ke variabel total student menggunakan fungsi cin. Nah, kalau kita lihat di sini, tipenya itu integer ya untuk yang total student, karena untuk jumlah murid tidak mungkin ada pecahan atau desimal. Jadi, hanya ditampung angka bulatnya saja. Karena secara kondisi nyata pun tidak akan ada yang pecahan untuk jumlah siswa. Jadi pasti angka bulat. Nah, jika sudah, di sini ada pengecekan. Apakah range-nya itu sesuai dengan 1 sampai 40 atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai range, akan muncul, maaf, pilihan tidak diketahui. Kemudian menampilkan apakah mau diulangi atau tidak dengan memanggil fungsi show retry. Kalau semisal dia tidak mau mengulangi, akan return 0, yang artinya program selesai dijalankan. Nah, jika tidak masuk ke dalam percabangan if ini, maka akan masuk ke dalam looping. Nah, berarti di sini total student itu sudah sesuai range antara 1 sampai 40. Oleh karena itu, perlu kita buat looping di sini. Yang pertama, disiapkan variabel indexingnya dimulai dari angka 0 agar menyesuaikan dengan mekanisme C++. Lalu, yang kedua, ada syarat agar looping ini dapat dijalankan, yaitu indeks harus kurang dari jumlah siswa dengan increment 1 poin. Nah, di sini, di dalam looping, ada pertanyaan, yaitu masukkan nilai siswa ke indeks plus 1. Kenapa mesti indeks plus 1? Karena kita mau mendapatkan angka asli, bukan angka indeksnya. Nah, kalau kita lihat di outputnya, semisal di sini set 5, maka data pertamanya itu masukkan nilai siswa ke 1, bukan nilai siswa ke 0. Oleh karena itu, indeks mesti ditambah 1. Nah, jika sudah, masukkan input dari user menggunakan fungsi cin ke dalam variabel score.
Nah, karena variabel skor itu adalah array, kalau kita lihat di sini dia array, kapasitasnya 40 data. Nah, kita masukkan ke dalam array tersebut, lalu masukkan indeksnya. Nah, di sini tidak perlu plus 1 lagi. Kenapa? Karena indeks di array pun dimulai dari angka 0. Jadi sudah cukup seperti ini. Jadi, input dari user, semisal saya isikan 80, maka akan ditampung di variabel skor indeks ke 0. Itu untuk data pertamanya ya. Jadi, saya ulangi, untuk data pertama akan ditampung ke variabel skor indeks ke 0. Nah, kemudian di sini total skor menampung penjumlahan dari total skor sebelumnya dan input dari user. Jadi, semisal ditambahkan seperti ini, total skor itu menjumlahkan semua angka yang diinputkan dimulai dari angka 80, kemudian 85, 90, 95, sampai 80 ini. Jadi nanti ditampung di total skor. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya itu over rumusnya itu total skor dibagi total student. Nah, untuk rumus mencari nilai rata-rata, pastikan ditempatkan di luar looping. Karena kalau di dalam looping tidak akan dapat nilainya. Jadi, pastikan total skor sudah didapatkan terlebih dahulu, baru dibagi jumlah siswanya. Maka akan muncul nilai rata-rata. Contohnya di sini adalah nilai rata-rata 86. Nah, jika sudah mendapatkan nilai rata-rata, kita coba tampilkan informasi siswanya menggunakan looping lagi. Untuk loopingnya pun sama seperti di bagian atas, yaitu indeks dimulai dari angka 0, lalu indeks kurang dari jumlah siswa, dan increment 1 poin. Di sini kita tampilkan siswa ke indeks plus 1, karena kita perlu angka aslinya, yaitu siswa ke 1 ya, bukan siswa ke 0, karena indeks dimulai dari angka 0. Oleh karena itu, di sini perlu plus 1. Nah, kemudian kita tampilkan nilai siswa tersebut menggunakan variabel skor dan lokasinya menggunakan indeks. Karena kan kalau kita lihat indeks ke 0 bernilai 80, indeks ke 1 bernilai 85, indeks kedua bernilai 90, indeks ketiga bernilai 95, dan indeks keempat bernilai 80. Nah, untuk memudahkan menampilkannya juga bisa menggunakan looping seperti ini. Jadi, tidak manual skor 0 atau skor 1, 2, atau 3, atau 4. Tapi, gunakan mekanisme indeks dari looping. Jadi, lebih dinamis juga secara programnya. Nah, kemudian ada percabangan. Setelah muncul nilai siswa tersebut. Karena kan di sini siswa ke 1 nilainya itu adalah 80 untuk yang cout ini. Nah, untuk informasi apakah nilainya di atas atau di bawah rata-rata, ada percabangan menggunakan if-else condition. Untuk cabang pertama, kita lihat di sini skor harus lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata, maka akan menampilkan nilai di atas rata-rata. Kalau tidak memenuhi hal tersebut, akan muncul nilai di bawah rata-rata. Jadi, siswa ke 1
karena nilainya hanya 80, tapi nilai rata-rata ada di angka 86, maka akan menampilkan informasi nilai di bawah rata-rata. Begitu pula yang siswa kedua dan siswa kelima. Sedangkan untuk siswa ketiga dan siswa keempat, karena di atas rata-rata nilainya, maka muncul informasi nilai di atas rata-rata. Nah, jika looping sudah selesai dijalankan, akan muncul fungsi show retry. Apakah ingin diulang atau tidak? Kalau tidak, akan muncul informasi terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, itulah materi dari project terakhir dari belajar C++. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord ya. Kalau kamu ada saran ataupun ada request ingin materi selanjutnya tentang apa, tulis juga di kolom komentar ya, agar saya tahu. Kalau semisal materi ini bagus, jangan lupa kasih tahu teman kamu ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih dan semoga bermanfaat.